Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Poati. Oh ketawa sih? Oh udah kenal, terima kasih. Ustadz, Poati ini ceritanya artis komedian katanya. Terus pemain sinetron. Empo selalu menghibur di mana-mana dan alhamdulillah semua ketawa. Tapi mereka nggak tahu Ustadz. Sebetulnya sih setahu Empo ya, kan Empo ngalamin kegagalan itu satu sama lain tidak saling mau mengalah. Itu harus diakui ya, karena Empo juga termasuk di dalamnya. Kalau suami lagi marah, lagi kesel ya, jangan ditimpalin dulu. Diam aja ya, apalagi kalau dia pulang dari kantor, Masya Allah ya. Kalau dia lagi kesel, sediain minum harusnya ya. Kalau Empo kan dulu gak begitu, makanya bercerai ya. Iya, ini untuk ibu-ibu nih yang sekarang nih ya. Jangan kejadian Empo dialamin sama ibu-ibu gitu ya. Berakhirnya ya itu lagi saling Ego. Kalau yang ketiga Ustadz maaf ya, disakitin Ustadz ya Allah. Diselingkuhin. Ya, diselingkuhin. Itu Ustadz. Masya Allah, kirain trauma ya Ustadz. Kirain sudah cukup. Iya. Cukup setelah yang ketiga Udah. Ustadz. Ampun. Ampun. Ampun, nggak mau lagi. Penderitaan Empok dibalik semua itu. Jadi dulu tepatnya Ustadz, setelah Empok bercerai sama suami, Empok nggak tahu mau cari makan dengan cara apa. Jadi singkat cerita, Empok kerja serabutan Ustadz. Empok pernah jadi pelayan kafe. Empok pernah jadi tukang sayur. Empok pernah latihan di salah satu stasiun TV dengan perut kosong, maaf maksudnya dengan perut lapar. Empok naik bus numpang, itu berjalan bertahun-tahun Ustaz. Sampai di saat latihan itu Empok kelaparan. Empok datang ke warung nasi pecel dan Empok minta minum. Bukan berarti Empok haus, jujur Empok lapar. Tapi karena nggak punya uang untuk beli makan, sampai Empok minum 3 gelas air Ustaz. Orang taunya cuma di saat Empok sekarang ini Ustaz. Dulu perjuangannya orang nggak pernah tahu. Empok pontang-panting karena saat itu Ustaz belum bisa untuk hidup, syuting di televisi itu. Jadi Empok segala macam pekerjaan Empok jalanin, yang penting anak Empok bisa makan. Terus di dalam keadaan kesempitan itu Empok juga ngerawat orang tua yang sakit kanker paru-paru. Empok juga pernah mimpi Ustaz, mimpi Empok meninggal. Di dalam mimpi itu Empok melihat jenazah Empok Ustaz. Jadi maaf, rohnya Empok ada di atas. Jadi Empok melihat jenazahnya Empok di tengah rumah gitu. Banyak infotainment yang datang Ustaz. Banyak tetangga, saudara semua nangis. Datang Empok lihat dari atas Ustaz. Jadi Empok dimandiin, dikafanin, Empok tahu Ustaz. Singkat cerita, Empok terbangun Ustaz. Empok langsung angkat tangan Ustaz. Empok minta ampun sama Allah. Tolong jangan diambil dulu nyawa saya. Saya masih butuh hidup karena saya masih banyak dosa, belum sempat bertobat Ustaz. Wati, Aa juga mau tanya, boleh nggak? Boleh? Apa yang Empo punya atau amalan apa yang Empo lakukan sehingga Allah ngasih umur yang panjang, sehat seperti ini? Sebetulnya sih cuma ngebenahin hati aja Ustaz. Jangan iri, jangan dengki, jangan sirik, jangan semua yang gak bagus buang-buangin. Itu nomor 1 Ustaz. Nomor 2 pikiran Ustaz. Pikiran kita harus lempeng selempeng-lempengnya. Jangan punya aneh-aneh, jangan punya Masya Allah itu kok Paula jamnya keren amat ya. Kapan ya Empok punya jam kayak gitu? Udah jangan mikirin ke situ lagi. Jangan punya pikiran begitu. Jalanin hidup apa adanya ya. Ngalir aja seperti air mengalir. Ada rezeki alhamdulillah, nggak ada rezeki kita puasa.
Mama kan ini udah tua, Ustadz. Andai Mama satu saat gak ada umur, Mama gak minta apa-apa. Mama cuma minta doanya untuk Mama di akhirat sana itu. Gak minta apa-apa, Ustadz. Yang saya mau tanyakan, Ustadz, apakah hidup Mbok ini sudah digariskan sama Allah seperti ini ya, Ustadz? Baik, Masya Allah. Bunda. Po Ati, terima kasih banyak. Masya Allah. Dulu kita lihat beliau di layar kaca ya. Masya Allah, beliau menghibur kita dengan luar biasa. Percayalah, di antara amal yang sangat dicintai Allah, apa salah satunya? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Po Ati menjadi komedian, menghibur banyak orang. Masya Allah. Orang jadi terhibur, tertawa melihat beliau. Ada pahala atau tidak? Po Ati, percayalah, semua kebaikan Empok selama berkarir, pasti Allah balas dengan pahala terbaiknya. Yang kedua, terkait dengan takdir, beliau bertanya, apakah hidup saya memang ditakdirkan seperti ini? Jawabannya, iya. Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Tapi harus ingat, kata Allah, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik yang terjadi dalam hidupmu, semua dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk yang terjadi dalam hidupmu disebabkan oleh perbuatanmu. Jadi kalau ada yang baik, kembalikan kepada Allah. Kalau ada yang tidak baik, tanyakan ke dalam diri kita. Mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka ujian itu ada dua tujuannya. Satu, Allah mengujimu karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah mengujimu karena Allah sedang mengangkat derajatmu. Percayalah, Po Ati tidak mungkin jadi besar kecuali sebelum itu ada ujian yang berat yang pernah Po Ati lakukan. Betul? Tadi beliau cerita begitu panjang. Beliau hidup luar biasa ujiannya. Dari mulai izin tadi sempat kelaparan, susah nyari rezeki, susah nyari kerjaan. Beliau dikhianati, beliau ditinggal pergi. Tapi percayalah, batang tidak mungkin kokoh, daun tak mungkin rindang, buah tak mungkin manis, kecuali akarnya yang kuat. Betul? Jangan membenci semua takdir yang pernah dititipi. Kenapa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu. Percayalah, sayangnya Allah lebih banyak sama Po Ati. Usia 70 tahun bukan waktu yang sebentar. Betul? Nikmat umur dikasih, nikmat sehat dikasih, nikmat nama baik dikasih. Bukankah semua orang mencari kemuliaan? Betul? Orang pengen mengenang kita sebagai orang baik. Jadi nanti, mohon maaf ya, kalau Po Ati wafat, percayalah orang akan bertanya, Po Ati, kamu kenal Po Ati? Kenal. Orangnya gimana? Lucu. Orangnya gimana? Baik. Orangnya gimana? Hebat. Orangnya gimana? Beliau banyak karyanya. Masya Allah. Bukankah itu yang kita inginkan? Betul? Saat kita nanti wafat, orang bertanya, apakah ini orang baik? Baik. Apakah ini orang baik? Baik. Makanya perhatikan, kalau ada orang yang meninggal sebelum disolatkan, apa pertanyaannya? Am hada min ahlil khair? Apakah orang ini adalah orang yang baik? Betul? Semua jawab apa? Khair, khair, khair. Kalau orang ini orang baik, mari kita solatkan. Pesan untuk pemirsa, jangan menyimpulkan orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi cara dia menutupkan lukanya dengan tertawanya. Betul? Jangan lihat orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi terlalu dalam lukanya sampai tak ada lagi air mata yang menetes di matanya karena sudah tertutup dengan ketawa yang dihadirkannya. Po Ati terus hibur kami yang ada di sini, yang ada di layar kaca, dan semoga kebaikan Po Ati mengalir terus pahalanya. Amin ya rabbal alamin.